Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menanggung oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara. Wow, banyak banget belasan hal yang membuat kita percaya bahwa itu sudah terwakili dengan semua masalah yang kita hadapi. Maka Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, dari Yesus Kristus, saudara. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Apa masalah hidupmu? Checklist saudara. Apakah yang memisahkan engkau penindasan, kesesakan yang engkau kecewa pada Tuhan, penganiayaan yang membuat engkau atau ada keluargamu yang mati karena dianiaya karena Yesus? Wah, itu kan hanya istirahat saudara ya. Jadi itu mati syahid atau martir. Nah, itu tidak dapat juga memisahkan kita dari kasih Tuhan, karena kematian itu milik Yesus untuk membuat kita hanya tidur saudara ya. Ketelanjangan kah? Wah, saya yakin banyak baju saudara ya, karena udah murah-murah. Bahkan kita lihat di Cianjur itu yang korban gempa, wah bajunya banyak banget, orang tinggal pilih-pilih yang mau diambil gitu ya saudara ya. Dan bahkan over sampai orang bilang jangan kirim baju lagi. Berarti kan dalam hal demikian tidak akan terjadi ya, kalaupun ada bencana alam. Kelaparan kah? Tidak mungkin saudara ya. Zaman sekarang apalagi di Indonesia tidak ada krisis pangan, karena di depan halaman atau di belakang ada halaman, ada pot bunga, itu kau bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa kau makan daun-daunannya. Nah, jadi tidak akan mungkin. Dan apalagi yang masalah-masalah engkau, kuasa-kuasa yang di langit, di bumi, di laut, makhluk manapun. Nah, selain manusia ada binatang, ada tanaman, atau lumpur yang bisa membawa engkau mati. Tidak akan mungkin memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, kalaupun ada orang yang sudah mati karena Tuhan, dipisahkan dengan kematian, bagi Tuhan itu hanya tidur. Jadi tidak ada. Makanya dikatakan semua-muanya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di luar dari Yesus Tuhan kita, saya tidak tahu, karena ini saya baca Alkitab saudara ya. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan memelihara engkau. Kalau Dia Ebenezer dalam hidup kita sampai saat ini di penghujung dari tahun 2022, kita masih bisa punya kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, maka semua berkat Tuhan. Haleluya saudara ya. Di Jakarta hujan saudara, hujan lebat, tetapi itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya saudara ya. Engkau mengalami terisolir dari keluarga, dari orang lain, bahkan engkau punya pekerjaan yang tidak enak engkau kerjakan. Panggil nama Yesus. Engkau hanya hidup dalam kasih karunia Yesus. Suatu waktu engkau akan melewati semua hal-hal yang membuat engkau menderita, tetapi ada janji Tuhan hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, tidak terukur kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau bisa checklist mana masalah hidupmu yang ada di bagian mana, termasuk kategori mana. Engkau imani bahwa itu tidak bisa memisahkan kita. Haleluya. Dan hanya kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup kita.